Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bersama channel Edu Merdeka pada kesempatan siang hari ini 20 Februari tahun 2023, setelah beberapa kali direncanakan, alhamdulillah pada hari kelima pameran Sekolah Penggerak Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Rapang berhasil menggelar podcast pertama kita, dan alhamdulillah pada kesempatan pertama ini hadir bersama kita salah seorang kepala sekolah penggerak Kabupaten Serdang Rapang yang pada kesempatan ini beliau berkenan berbagi praktek baik kepada kita semua, dan nantinya tentu pemirsa sekalian di rumah ini akan menjadi salah satu referensi dari sekian banyak referensi ada, yaitu tentang refleksi pembelajaran berdiferensiasi dan tindak lanjutnya. Untuk lebih lengkapnya kepada narasumber kita, mungkin ada baiknya Pak ya memperkenalkan diri sebelum kita melanjutkan sesi pemaparan dan tanya jawab yang akan kita lakukan. Silakan Pak diperkenalkan dirinya, pengalamannya selama atau pengalaman mereka selama menjadi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, pertama saya tentu mengucapkan terima kasih banyak kepada khususnya teman-teman terima kasih saya sampaikan kepada bos pada kesempatan ini atas undangannya untuk bersama-sama di sini hadir bincang-bincang santai dalam rangka kita mengupas tuntas tentang pelaksanaan sekolah penggerak khususnya di Kabupaten. Saya mungkin teman-teman saya dalam saat ini sementara mari sekolah kami terpilih sebagai salah satu sekolah penggerak yang ada di seluruh Indonesia, dan kebetulan kami berada di Kabupaten Serdang Rapang. Saya pikir itu sekedar perkenalan yang singkat. Baik, terima kasih. Perkenalan begitu singkat, sebenarnya masih banyak talenta dari beliau ini bisa disampaikan, namun beliau hanya menyampaikan sedikitnya. Dan beliau ini adalah lulus sebagai kepala sekolah penggerak angkatan 1 yang pada saat itu kabupaten kita memang belum ada. Alhamdulillah beliau ini sudah bisa lulus, dan dari 2.500 kepala sekolah penggerak seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, pemirsa yang berbahagia, pemirsa channel Edu Merdeka kita pada pagi hari ini, berbahagia kita memiliki kesempatan untuk bincang-bincang santai dengan narasumber kita. Adapun hal yang akan menjadi topik pembicaraan kita ini adalah seputar pembelajaran
Baik pemirsa sekalian, kita mulai saja bincang-bincang pagi hari ini dengan mengawali seperti apa sih pembelajaran. Kemudian bagaimana Bapak bisa mengukur bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu merupakan pembelajaran berdifferensiasi. Sehingga kami ingin memperjelas, menggali informasi dari Bapak, kira-kira langkah-langkah seperti apa supervisi yang Bapak lakukan, sehingga dengan supervisi itu kita sudah memastikan bahwa pembelajaran dari guru-guru kita itu sudah mencerminkan pembelajaran karena beberapa unsur Indonesia juga ada proses yang produk dan diferensiasi berbeda. Saya kira seperti itu. Jadi langkah-langkah seperti apa supervisi yang kita lakukan sehingga dengan supervisi itu dan apa bisa kita pastikan bahwa pembelajaran dilakukan guru kita itu sudah mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi. Kami persilakan penjelasannya, Pak. Terima kasih Pak Agus, pemirsa yang budiman. Kalau pada kesempatan ini kita coba bincang-bincang santai bersama, berbagi pengalaman, maka pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya pelaksanaan program sekolah penggerak itu dalam kesempatan ini masih dalam tahap proses. Artinya memasuki tahun kedua ini tentu kita masih sementara berproses untuk mewujudkan berbagai kebijakan-kebijakan, berbagai teori-teori tentang pelaksanaan program sekolah penggerak ini, dan selanjutnya kamilah yang menjadi pilar terdepan untuk penerapannya. Bicara tentang supervisi sekolah, salah satu tugas dan kewajiban kita selaku kepala sekolah ya, di antaranya adalah kita harus memiliki kompetensi supervisi yang memadai. Nah, supervisi yang saya maksud ini adalah supervisi akademik. Nah, di dalam pelaksanaannya kami membagi 3 pelaksanaan supervisi ini. Yang pertama tentunya ada pra-supervisi, artinya supervisi yang dilakukan terhadap segala perangkat pembelajaran yang disiapkan oleh guru mata pelajaran yang akan kita supervisi. Betul. Kemudian selanjutnya baru kita melangkah kepada pelaksanaan supervisi di dalam kelas sesungguhnya. Dan setelah itu yang ketiga, kami mencoba setelah pelaksanaan supervisi di kelas, guru yang kami supervisi itu kami undang dalam suatu ruangan tertentu, seperti di sekolah saya yang memang ada ruangan dialog ekosistem pendidikan. Di situ di dalamnya kami mencoba menghadirkan guru mata pelajaran yang telah kami supervisi bersama dengan guru-guru yang lain atau siswa kalau perlu. Saya pikir itu untuk sementara yang saya bisa berikan penjelasan tentang pelaksanaan supervisi yang coba kami lakukan di sekolah kami. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberikan pencerahan bagi kita. Sebenarnya begini Pak, supervisi itu kan bukan hal yang baru bagi kita. Artinya sejak awal kita berkecimpung di dunia pendidikan, tentu kita sudah mengenal supervisi. Apa itu supervisi? Mungkin bisa saya timpali dengan pertanyaan berikut Pak Di. Mungkin sekedar gambaran, ada sedikit penjelasan kira-kira hal apa saja kira-kira yang membedakan supervisi yang lalu-lalu kita laksanakan sebelum adanya sekolah penggerak ini dengan supervisi yang saat ini sedang kita jalankan pada saat kita berstatus sebagai kepala sekolah penggerak atau sebagai guru sekolah penggerak. Saya kira mungkin sedikit bisa disampaikan gambaran hal-hal yang membedakan sehingga kita bisa
bisa mengkategorikan bahwa ini supervisi, walaupun secara umum supervisi adalah untuk melihat bagaimana guru mengajar. Mungkin bisa sedikit dijelaskan lebih lanjut, Pak. Iya. Pemirsa yang budiman, berbicara tentang supervisi, sesungguhnya prinsip supervisi itu adalah sama. Dalam hal ini kita akan mencoba mengamati pelaksanaan proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh guru-guru kita. Namun dengan adanya pelaksanaan program sekolah penggerak ini, tentu ada hal-hal yang ingin kita capai, karena sesungguhnya kita melaksanakan program sekolah penggerak ini setelah menerima materi langsung kita terapkan di lapangan. Seperti itulah kondisinya di lapangan. Sehingga dengan demikian perlu pemirsa ketahui mungkin bahwa kita sesungguhnya sama-sama belajar. Belajar guru kepala sekolah sebagai supervisor itu, sementara mencari bagaimana metode yang baik untuk menggali kemampuan lebih mendalam dari bapak guru kita atau ibu guru kita yang sedang mengajar di lapangan. Dan yang pokok ini adalah pelaksanaan penyusunan modul ajar yang dilakukan oleh teman-teman kita di lapangan, apakah mereka sudah bisa melaksanakannya. Dan salah satu yang menjadi kunci pembeda daripada sekolah penggerak dengan kurikulum merdekanya, dengan kurikulum terdahulu, kurikulum terdahulu K13 misalnya, adalah dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Betul. Saya pikir apa yang Bapak tadi kemukakan bahwa berdiferensiasi itu bisa kita lihat dalam 3 kategori. Itu memang sesungguhnya yang kita mau lihat, dan kita perlu sebelum melaksanakan supervisi langsung di kelas, perlu ada prasupervisi di dalamnya. Dalam hal ini kita tentu melihat kesiapan mengajar daripada teman-teman kita yang ada di sekolah, khususnya yang akan disupervisi. Saya pikir itu yang kita bisa berikan gambaran sedikit. Kalau pertanyaan Bapak mengatakan apa yang membedakan dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan kurikulum sebelumnya, saya pikir inilah kuncinya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu harus kita sosialisasikan kepada teman-teman. Dan dengan refleksi yang kami lakukan setelah pelaksanaan supervisi, kami berkesimpulan bahwa mudah-mudahan guru bisa memetik memetik hikmah daripada pelaksanaan pembelajarannya dan berusaha menutupi apa yang menjadi kekurangannya. Dan kepala sekolah juga mencoba menggali lebih dalam potensi yang dimiliki oleh guru kita. Bahkan yang menjadi titik sentral kita sesungguhnya adalah pelayanan kebutuhan peserta didik. Ini yang utama, Pak. Pelayanan kebutuhan peserta didik, dan semuanya kita arahkan kepada murid atau siswa kita atau peserta didik kita. Baik pemirsa sekalian, itulah beberapa titik penting penjelasan dari narasumber kita. Tadi sudah disampaikan bahwa supervisi itu diawali dengan persiapan. Ada temu awal disampaikan oleh beliau tadi, ada temu awal kepada guru yang beri supervisi, kemudian pelaksanaan supervisi, dan nantinya ada lagi temu akhir sesudah disupervisi untuk merencanakan bagaimana bentuk tindak lanjut setelah supervisi ini. Seperti itulah Bapak Ibu sekalian, bahwa di sisi pembelajaran kita ini di era merdeka menuntut adanya diferensiasi pembelajaran. Tentu kita sebagai kepala sekolah, pemimpin unit pendidikan, harus betul-betul memiliki jaminan atau memiliki bukti bahwa di sekolah kita ini sudah berlangsung pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu caranya itu dengan melaksanakan supervisi. Seperti itu Pak ya. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit Pak Agus. Ya silakan Pak. Saya mungkin akan memberikan sedikit
pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa kita berbagi di dalamnya, bahwa sesungguhnya pelaksanaan program sekolah penggerak dengan kurikulum merdeka ini betul. itu harus diawali dengan asesmen awal. Asesmen yang mungkin pada kurikulum sebelumnya ada telah kita laksanakan, tetapi mungkin tidak menjadi kebutuhan. Nah, pada kurikulum merdeka ini itu adalah sebuah kebutuhan bahwa guru harus tahu posisi awal, kondisi apa yang dimiliki oleh peserta didiknya sebelum mereka melangkah kepada pembelajaran. Oleh karena itu perlu adanya asesmen awal. Itu data awal. Betul. Kemudian selanjutnya data awal ini menjadi pegangan untuk menyusun modul ajar, bahkan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan. Saya beri contoh, misalnya anak-anak tentu bisa dibedakan berdasarkan minat belajarnya. Betul. Tentu ada yang senang dengan pelajaran eksakta misalnya, ada pelajaran seni misalnya, ada pelajaran olahraga. Nah, disinilah kita menuntut bagaimana mengkaji lebih dalam. Guru-guru kita itu bisa mengkaji lebih dalam bagaimana memenuhi kebutuhan belajar siswa kita berdasarkan minatnya, Kemudian yang kedua, tentu siswa kita dibedakan dengan gaya belajar yang berbeda. Dalam satu kelas itu pada umumnya paling tidak ada 3 gaya belajar yang ada di dalamnya. Ada anak kita yang gaya belajarnya visual, artinya mereka mudah menerima pelajaran ketika mereka melihat gambar, mengamati secara langsung. Betul. Sementara di satu sisi ada anak kita yang audio, mendengarkan. Dan satu lagi, anak kita itu di samping bisa visual, bisa audio, ada juga yang kinestetik. Ini yang bergerak ke sana kemari. Dan ketika pada mungkin kurikulum sebelumnya kita mengidentifikasi anak tersebut sebagai anak yang berkebutuhan khusus, tetapi sesungguhnya mereka punya gaya belajar tersendiri dalam hal ini. Jadi kita harus bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka berdasarkan gaya belajarnya. Dan yang terakhir perlu mungkin disampaikan bahwa di dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak kita itu bisa kita bedakan dalam minimal tiga kelompok. Artinya anak-anak kita itu diharapkan output yang dihasilkan itu di dalam pembelajarannya berdasarkan kesiapan belajarnya. Ada anak yang kesiapan belajarnya rendah, maka jangan terlalu menuntut ia untuk bisa menjelaskan dan sebagainya. Dengan mengulangi apa yang telah kita berikan, apa yang mereka dapatkan di dalam pembelajarannya, itu sudah sesuatu yang luar biasa bagi anak-anak kita yang berkecimpung. Artinya belajar sesuai kebutuhan anak. Belajar sesuai kebutuhan. Jangan ada pemaksaan harus mencapai target ini, target itu dan lain sebagainya. Jadi belajar sesuai kebutuhan. Silakan dilanjut. Itu Pak Agus. Sementara kita juga jangan sampai menutup kemungkinan berkembang dari anak kita yang memang dalam hal ini super. Artinya mereka ini menarik kebebasan untuk berekspresi sendiri, mungkin dengan cara membuat kampa ataukah mengungkapkan hasil pembelajarannya itu dengan karya-karya yang mungkin belum sampai ke pemikiran kita, tetapi ternyata mereka sudah sampai ke hal yang tersebut karena mereka kesiapan belajarnya memang sudah taraf tinggi. Saya pikir itu sekedar gambaran untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dari sini selaku kepala sekolah, saya menganggap perlu bahwa kita memang perlu mengadakan refleksi. Apalagi dalam hal proses kita sama-sama belajar ini dalam pelaksanaan program sekolah penggerak, kita sama-sama perlu mawas diri, perlu mengoreksi diri sendiri, baik perannya sebagai guru pembelajar, kemudian kita selaku kepala sekolah, dan satu lagi saya coba menghadirkan juga peserta didik di dalam hal ini, melibatkan mereka di dalam refleksi yang kita luar lakukan. Biasa. Jadi dalam hal ini saya akan memilih
guru yang saya supervisi untuk saya undang ke ruangan dialog ekosistem Pak, pendidikan pada tadi. saat temu akhir, iya, Pak, ya? pada saat Iya. temu akhir. Iya. Kemudian yang kedua, saya akan mengundang guru mata pelajaran yang kebetulan serumpun atau Serumpun, sejenis ya, dengan sejenis, guru mata pelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, saya mencoba menghadirkan juga salah seorang perwakilan guru kita yang berbeda pembelajarannya, Ya. jenis mata pelajarannya, sehingga ini akan menjadi pembanding dan sekaligus merupakan masukan bagi Ya. teman-teman semua di dalam proses pelaksanaan pembelajarannya. Dan yang terakhir tadi, saya mencoba menghadirkan juga salah seorang siswa kita peserta betul. didik untuk bisa memberikan refleksi. Namun Iya. pelaksanaannya tentu kita juga tetap menganut hal-hal yang patut atau ketidakpatutan. Mungkin pada kesempatan pertama kita berikan kesempatan anak kita untuk memberikan bagaimana sih gambaran perasaannya, bagaimana tuntutannya, keinginannya setelah ya, betul. mengikuti pembelajaran dengan bapak atau ibu tadi yang disupervisi. Setelah itu anak kita dengan tanpa mengurangi rasa hormat, Ya. kita persilakan untuk meninggalkan ruangan. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam guru mata pelajaran tersebut bersama dengan teman-teman yang lain. Iya. Dengan dalam artian mereka masih ada istilah patut dan ketidakpatutan mereka mendengarkan apa yang kita mau bicarakan nanti. Saya pikir itu sekedar pemberian gambaran kepada kita semua untuk kita berbagi bahwa sesungguhnya kepala sekolah itu selaku pemimpin pembelajaran di sekolah mencoba menghadirkan semua yang berkepentingan dan ini merupakan refleksi buat kita untuk selanjutnya kita bagaimana menyusun program tindak lanjut setelah pelaksanaan refleksi ini. Saya pikir begitu pemirsa yang beriman. Pemirsa sekalian, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi ada hal yang berbeda apa yang dilakukan oleh beliau, bahwa supervisi itu bukan hanya dipandang sebagai sebuah rutinitas, bahwa supervisi itu bukan hanya tindakan untuk menilai guru dari kepala sekolah. Bahkan jadi menariknya lagi apa yang disampaikan oleh narasumber kita ini, hal yang berbeda itu adalah memanggil guru, kemudian mengajak juga siswa untuk menyampaikan apa-apa yang sudah baik, yang masih perlu dipertahankan dilakukan, apa-apa hal yang masih perlu kita perbaiki untuk kesempatan berikutnya, kita tingkatkan kualitasnya, kita perbaiki sistemnya, sehingga supervisi itu nantinya akan menjadi sebuah kegiatan, bukan hanya menjalankan rutinitas dan kewajiban kepala sekolah. Ini perlu memang kita cermati. Jangan sampai supervisi itu hanya tujuannya menakut-nakuti guru, menilai guru, dan ujung-ujungnya nanti ada bentuk-bentuk penilaian kepada guru. Ya, ini menariknya. Inilah pemirsa sekalian, perlu ada sharing seperti yang kita lakukan ini, sehingga nantinya apa yang dilakukan oleh narasumber di sekolahnya itu nanti akan menginspirasi teman-teman yang lain di sekolah lain. Mungkin bentuknya tidak sama persis dengan apa yang dilakukan Pak Nurdin, tetapi itulah sentuhan-sentuhan inovasi dari kita masing-masing sesuai dengan potensi kondisi keadaan sekolah kita ini, sehingga mampu menghadirkan nuansa-nuansa yang berbeda pada saat supervisi. Baik Bapak narasumber yang baik hati, meskipun demikian Bapak sudah melaksanakan supervisi, saya pandang itu adalah sebuah inovasi dalam supervisi. Tapi kira-kira apa kendala, rintangan yang kira-kira menghambat program supervisi Bapak yang Bapak laksanakan di sekolah? Ini barangkali penting agar kedepannya nanti ini setiap kendala kita bisa bersiap untuk itu. Mungkin masih bisa dipaparkan Pak, apa kendala kira-kira yang pemirsa yang budiman, kalau kita berbicara tentang kendala, bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan pasti akan menemui yang namanya kendala. Namun untuk meminimalisir kendala yang kita hadapi,
salah satu solusinya menurut saya adalah dengan melaksanakan refleksi ini tadi, mengadakan duduk bersama untuk saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan, saling melengkapi kekurangan-kekurangan kita di dalam praktik pembelajaran maupun di dalam penyusunan modul ajar, mulai dari capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, sampai ke metode yang kita gunakan untuk mengasah kemampuan anak, memenuhi kebutuhan peserta didik. Itu saya pikir salah satu usaha kita untuk meminimalisir kendala yang kita hadapi di dalam proses belajar mengajar di sekolah. Lebih dari itu, saya berpikir bahwa memang kendala yang kita hadapi adalah pada manajemen waktu yang diterapkan oleh kepala sekolah maupun guru di dalam pelaksanaannya. Tentu teman-teman yang mungkin sepintas melihat ini adalah sesuatu yang harus kita luangkan waktu, terutama pada saat kita refleksi. Tetapi sesungguhnya kunci kepuasan kita ketika kita bisa duduk bersama dan kita kita berkolaborasi bersama tanpa saling menjatuhkan atau menyudutkan. Dari situlah lahir kebersamaan di dalam proses belajar mengajar, dan saya berharap ini menjadi inspirasi buat kita semua bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di masa depan. Alhamdulillah. Saya pikir begitu, Pak Agus. Dan terakhir Pak, barangkali adakah harapan kita dari apa yang Bapak lakukan di sekolah, adakah harapan yang bisa disampaikan di kesempatan ini, atau kata kunci dari sharing kita ini, sehingga dengan kata kunci itu pemirsa kita di rumah atau di mana saja berada mampu mengingat dengan hanya mengingat kata kunci itu. Silakan Pak. Saya pikir untuk statement closing dari acara kita ini, saya hanya berkesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita niatkan secara ikhlas dan kita mengedepankan kolaborasi bersama, insya Allah akan melahirkan jalan-jalan keluar terhadap memberikan solusi kepada masalah-masalah yang kita hadapi. Dan mudah-mudahan dengan kolaborasi ini menimbulkan semangat sehingga kita semua terinspirasi untuk sama-sama berkarya, sama-sama memikirkan kepentingan peserta didik kita. Ini yang utama, memikirkan bagaimana keberlanjutan perkembangan peserta didik kita, khususnya di dalam fase D, di dalam fase sekolah menengah pertama kelas 7, 8, dan 9. Saya pikir demikian. Terima kasih para pemirsa sekalian atas atensinya. Kemudian kepada pihak Edu Merdeka Channel kami ucapkan terima kasih. Pak Ridwan, terima kasih banyak atas undangannya. Pak Agus, terima kasih bisa mengundang kami di studio kita ini, di studio stand pameran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di pameran Expo Digital dalam rangka HUT Kabupaten Sidrap yang ke-679. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih sama-sama Pak Nurdin. Kemudian Merdeka, Edu Merdeka, channel Edu Merdeka. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan di kesempatan ini dapat memberikan pilihan-pilihan bagi kita semua di luar sana untuk bagaimana menjalankan supervisi dengan baik. Tentu kami stressing bahwa supervisi yang baik itu perlu ada perencanaan, dan perencanaan yang baik itu akan menghasilkan produk yang baik juga. Kemudian proses. Jadi proses yang baik itu tentu tadi diawali dengan adanya tes diagnostik awal pembelajaran. Guru ini perlu melakukan ini karena agar bisa memberikan model atau metode pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak-anak kita. Kemudian yang terakhir bahwa supervisi itu untuk lebih berkesan sebaiknya dilakukan refleksi bersama. Ya, refleksi bersama, kepala sekolah duduk bersama dengan gurunya, menghadirkan guru-guru sejenis, bahkan juga ini yang menarik, menghadirkan siswa sebagai orang yang dilayani, sebagai orang yang ingin dilihat berkembang potensinya pada diri anak-anak kita. Saya kira itu Pak. Dan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita.
Mudah-mudahan di kesempatan lain insya Allah kita diberi umur panjang, diberi kesehatan untuk bisa senantiasa membagi praktik baik kita kepada teman-teman yang lain. Saya kira pemirsa sekalian, demikian bincang-bincang santai kita di pagi hari ini, memasuki hari yang kelima pameran pendidikan atau Digital Expo Kabupaten Sidendeng Lapang, utamanya di stand pameran Sekolah Penggerak Dinas Pendidikan Kabupaten Sidendeng Lapang tahun 2023. Terima kasih atas segala atensi dan perhatiannya. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa.